Halo teman-teman semua, kembali lagi di my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika tentang diferensial atau turunan. Sebelum kita membahas materi dan soal-soalnya, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman kamu ya, supaya video ini menjadi lebih bermanfaat. Oke, sebelum kita membahas latihan soalnya, mari kita review dulu materi tentang turunan. Di sini diferensial atau turunan itu kita definisikan sebagai turunan dari f(x) itu adalah limit x mendekati 0 dari f(x) ditambah delta x dikurang f(x) dibagi dengan delta x. Dengan delta x ini adalah perubahan terhadap x dan bisa kita sebut x2 dikurang x1. Di sini delta x itu mendekati 0 atau simbolnya tanda panah. Oke. Di sini untuk turunan, ya kalau turunan berpangkat, y sama dengan misalkan kita punya fungsi a kali x pangkat n. Turunannya dari fungsi ini itu adalah a dikalikan n dikalikan x pangkatnya dikurangi 1 ya, berkurang 1. Oke, jadi seperti ini materi dasar dari turunan. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Nah, di sini soal pertama dari UMPTN 1992. Di sini ada fungsi f(x), ditanya adalah fungsi f0 ditambah 6 dikali f turunan dari f0 itu sama dengan berapa? Nah, berarti langkah pertama di sini kita misalkan pembilangnya itu adalah U dan penyebutnya adalah V. Oke. Maka di sini kita cari dulu turunan dari U. Turunan dari U adalah di sini 3 dikalikan pangkatnya turun dikalikan 2 dikalikan dengan x pangkatnya akan berkurang 1, jadi x pangkat 1 sama dengan 6x. Nah, untuk turunan dari V itu sama dengan di sini x-nya kalau kita turunkan menjadi 1 karena satunya pangkat satunya itu turun, ini kita anggap pangkat 1 gitu ya. Satunya turun 1 dikali x pangkatnya akan berkurang 1, jadi x pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1, jadi 1 kali 1 adalah 1. Nah, udah ketemu nih turunan dari U dan V nya. Nah, sekarang kita cari pakai rumus karena dia bentuknya pecahan atau hasil bagi gitu ya, jadi kita pakai rumus ini. Kita anggap f(x) itu sama dengan y, sama saja, jadi sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen kali U per V kuadrat. Nah, berarti di sini kita udah dapat U aksennya adalah 6x dikali V nya itu adalah 1 dikurang dengan V aksen itu, sorry ya, ini V itu adalah x plus 6 lalu dikurang dengan f aksennya adalah 1 dikalikan dengan U nya adalah 3x kuadrat dikurang 5 dibagi dengan V nya adalah x plus 6 dikuadratkan. Nah, berarti di sini, nah karena yang ditanya itu adalah f aksen 0, ini kan kita artikan sama dengan fx ya. Nah, kalau turunannya berarti f aksen. Nah, di sini kita langsung masukkan aja 0 ya. F aksen x atau di sini langsung f aksen 0. Jadi kita masukkan x-nya sama dengan 0. Nanti didapatkan hasilnya kalau sudah disubstitusi, hasilnya akan menjadi 5
per 36. Kalian coba sendiri ya untuk perhitungannya, tinggal masukkan ke sini itu 0. Nah, lalu kita cari F0. Oke. Untuk F0 tinggal masukkan juga 3 dikali 0 dikuadratkan min 5 dibagi X nya 0 ditambah 6, jadi sama dengan min 5/6. Oke, ditanya di soal F0 ditambah 6 kali F aksen 0. Jadi di sini F aksen itu artinya turunan ya, turunan F. Biasanya disimbolkan dengan aksen untuk turunan. Jadi F0 tadi kita udah dapat min 5/6 ditambah ini 6 kali turunan dari atau F aksen 0. Ini adalah 5/36. Ini 36 nya bisa kita sederhanakan dengan 6 menjadi ini 1. 36 bagi 6 adalah 6, berarti min 5/6 ditambah 5/6, hasilnya adalah 0. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang C. Oke, paham ya? Yang penting konsep dasarnya kalian harus kuasai ya. Ini ada bentuk pangkat, penjumlahan, dan pengulangan, serta yang bagi untuk turunannya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal ini dari UMPTN 2001. Ini turunan dari Y sama dengan 1 min X kuadrat dikali 2X plus 3. Itu adalah berapa? Oke, kita pakai sifat operasi hasil kali, di mana Y aksennya itu adalah U aksen dikali V ditambah V aksen kali U. Yang pertama di sini kita harus misalkan komponen perkaliannya dengan U dan V. Jadi di sini 1 min X kuadrat itu kita misalkan dengan U, lalu di sini 2X plus 3 itu kita misalkan dengan V. Nah, berarti di sini Y sama dengan U dikali V. Berarti di sini kalau kita mau mencari turunan itu menjadi U aksen dikali V ditambah V aksen dikali U. Oke. Jadi U aksennya kita cari dulu. Nah, di sini kita pakai konsep turunan rantai, di mana jika Y sama dengan FGX, di mana U sama dengan GX, maka DY per DX itu sama dengan DY per DU dikali DU per DX. D itu diferensial ya. Simbolnya diferensial atau turunan. Nah, berarti di sini kita cari dulu turunan dari yang paling luar, bagian luar. Turunan belanda itu kita misalkan yang bagian dalam ini. Tadi kita udah misalkan dengan U ya. Jadi di sini U kuadrat. Nah, kita turunin nih. Jadi 2. Di sini pangkatnya turun jadi 2 dikali U, pangkatnya di atas akan dikurangi 1. Jadi 2U. Nah, sekarang kita cari turunan dari U itu sendiri. Jadi dari dikali U aksen. U aksennya yang 1 min X. Jadi 2 dikali U aksennya adalah 1. Kalau konstanta kita turunkan jadi 0 ya. Jangan lupa turunan konstanta itu adalah 0. Hasilnya 0. Oke, jangan lupa ya. Jadi di sini 0 dikurang di sini min X. Kalau kita turunkan seperti sifat yang tadi itu ya, yang Y sama dengan A kali X pangkat N, kalau diturunkan menjadi A dikali N dikali X pangkat N nya dikurangi 1 pangkatnya. Berarti di sini min X itu turunannya adalah min 1. Ini kan pangkatnya 1 ya, X itu
dikali X pangkatnya akan berkurang 1 dikurang 1 adalah 0. Jadi di sini min 1 kali X pangkat 0 itu kan 1, jadi X min, jadi turunan dari min X adalah min 1. Nah baik, di sini tinggal tulis min 1, berarti sama dengan min 2U. Nah sedangkan U tadi itu kita misalkan dengan 1 min X kuadrat, jadi nanti kita ganti dengan min 2 dikali 1 min X kuadrat. Oke, paham ya? Nah sekarang kita cari F aksennya atau turunan ini ya, turunan dari F aksen. Nah F aksennya adalah di sini 2x plus 3, kalau kita turunkan menjadi 2 saja ya, di sini tinggal langsung aja 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan X pangkat 0, jadi pangkatnya dikurang 1, pangkatnya turun jadi kali gitu. Jadi kita dapatkan F aksennya sama dengan 2. Oke, kita sudah ketemu untuk F aksennya, F aksen dan U aksen. Oke ya, ini aksen. Nah berarti di sini tinggal kita tuliskan di sifat tadi ya. Nanti tinggal U aksennya adalah min 2 dikali 1 min X kuadrat. Lalu di sini F V nya itu adalah 2x plus 3 ini sorry ya, ini kuadratnya taruh di luar. Nah dikali dengan 2x plus 3 lalu dikalikan ditambah dengan F aksennya. F aksennya 2 lalu dikalikan dengan U. Nah U nya di sini 1 min X kuadrat. Ini untuk U aksennya di sini tadi kita misalkan U nya itu 1 min X ya, berarti di sini nggak perlu ada kuadrat, sorry ya, ada kesalahan. Nah setelah ini langsung saja kita faktorkan ya, seperti biasa kita faktorkan sama dengan di sini kita faktorkan 2 dikali 1 min X, ini kita faktorkan. Nah berarti ini faktornya adalah min 2x plus 3 lalu ditambah 1 min X. Pemfaktoran biasa ya. Oke, karena nggak muat kita kembali kita ganti slide dulu ya, karena udah nggak muat. Kita ganti slide. Oke. Jadi persamaannya adalah Y aksen sama dengan min 2 dikali, oke, kita lihat slide sebelumnya, 1 min X lalu dikali dengan 2x plus 3 lalu ditambah dengan 2 dikali 1 min X kuadrat. Nah di sini kita bisa faktorkan. Nah ini kan jadi satu kesatuan ya, lalu ini sendiri, berarti di sini bisa kita faktorkan 2 dikali 1 min X nya keluar ya, 2 kali 1 min X ini keluar, lalu dalam kurung di sini sisanya adalah min, ini 2x plus 3.
ditambah di sini sisanya adalah, di sini kan udah dibagi dengan 2 kali 1 min X, berarti sisanya adalah 1 min X. Nah, habis itu di sini tinggal kita operasikan yang di dalam kolom ini. Nanti ketemulah hasil 2 kali 1 min X dikali dengan min 3. Di sini min 2X, min 3, min X ya. Jadi min 3X. Lalu di sini min dikalikan plus 3 jadi min 3 ditambah 1 jadi plus 2. Oke. Di sini berarti menjadi, nah di sini ini yang ini bisa kita faktorkan lagi. Jadi 2 kali 1 min X. Ini kita kali min satunya keluar ya. Min 1 keluar. Jadi dikali plus 3X min 2. Nah, min satunya bisa ke depan lagi ya. Jadi min 2 dikalikan 1 min X dikalikan 3X plus 2. Di sini juga bisa menjadi 2 dikalikan dengan X plus 1 kita kalikan dengan 3X plus 2. Jadi ini yang 1 min X itu bisa negatifnya bisa keluar ya. Jadi di sini 2 dikali X plus 1 dan negatifnya di sini hilang. Tuh ya. Oh ya, sorry, ini negatif ya. Negatif 1. Nah, berarti ini adalah hasil akhir dari soal kita kali ini. Cukup ribet ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Oke. Nah, begitulah pembahasan soal untuk yang kedua ini. Oke. Nah, sekarang langsung saja kita lanjut ke soal yang ketiga ya. Oke. Nah, soal yang ketiga, di sini ada turunan ini soal dari FPMB 2008. Jadi di sini tanyanya turunan pertama dari fungsi Y sama dengan cos X dikurang sin X per cos X ditambah sin X. Oke, di sini ada bentuk trigonometri. Jadi kita pakai sifat dari turunan trigonometri. Di mana Y sama dengan sin X, turunannya itu adalah cos X, lalu cos X turunannya adalah min sin X, tan X itu turunannya sekan kuadrat X, kotangan X itu turunannya min kosekan kuadrat X, lalu sekan X itu adalah turunannya sekan X kali tan X, kosekan X itu turunannya min kosekan X dikali kotangan X. Oke, karena di sini bentuknya pecahan ya, jadi kita misalkan dulu nih yang pembilang itu dengan U, yang penyebut itu dengan P. Nah, jadi ini kita cari turunan dari Y. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau di sini bentuknya pecahan, masih ingat kan ya bentuk tadi itu ya. Kalau misalnya kita punya Y sama dengan U per P, maka turunannya adalah U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U per F kuadrat. Nah, sekarang kita coba cari turunannya dulu. Turunan dari U itu apa nih? Nah, ingat ini turunan operasi pengurangan. Berarti turunkan masing-masing komponennya. Berarti cos X kalau diturunkan jadi ini, lihat nih. Jadi min sin X. Lalu di sini min sin X kalau kita turunkan jadi min cos X.
Nah, seperti ini untuk turunan dari U. Sekarang V, gampang juga ya untuk V. Jadi masing-masing kita turunkan. Jadi di sini min sin X ditambah, jadi di sini tambah sin X, jadi tambah cos X. Nah, ini adalah turunan dari V. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus yang ini. Jadi udah kita cari. Jadi U aksen, jadi min sin X min cos X dikalikan dengan P. P nya adalah cos X ditambah sin X dikurang F aksennya adalah min sin X plus cos X dikali U. U nya di sini cos, tadi udah dimisalin ya di atas, cos X min sin X. Nah, lalu per di sini F V kuadrat, jadi min sin X ditambah cos X, lalu dikuadratkan. Nah, berarti di sini sama dengan, nah ini bisa kalikan aljabar ya. Di sini karena agak panjang, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, tadi kita lihat lagi. Ini kita tulis. Nah, ini di sini min sin X min cos X kita kaitkan dengan cos X plus sin X. Oke, menjadi Y aksen sama dengan, nah di sini menjadi min sin X dikali cos X ditambah sin kuadrat X ditambah ini cos kuadrat X min sin X dikali cos X. Nah, oke, di sini varia ini min, yang ini adalah min. Lalu di sini juga minnya, sorry. Nah, dikurangi lagi dengan min sin X dikalikan dengan cos X ditambah sin kuadrat X. Ini penjabarannya agak panjang ya, karena ini aljabarnya lebih dari satu suku, plus cos kuadrat X dikurang sin X cos X ya. Nah, berarti per dengan cos X plus sin X dikuadratkan. Nah, di sini tinggal kita operasikan biasa. Di sini min sin X kali cos X min sin X cos X, jadi min 2 sin X cos X ya, sin X cos X. Nah, dikurang dengan ini nih, sin kuadrat X min cos kuadrat X. Jadi kalau kita faktorkan jadi min sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Nah, lalu dikurang
dengan min 2 sin x cos x. Nah yang ini ya, nih min sin x cos x dikurang sin x kali cos x, lalu ditambah dengan sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x, tutup kurung, dibagi dengan bawahnya tetap aja ya, cos x ditambah sin x. Nah jangan lupa ya, ini kita harus ingat lagi identitas trigonometri, bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x hasilnya adalah 1. Berarti yang ada sin kuadrat x plus cos kuadrat x itu ganti dengan 1, maka menjadi min 2 sin x cos x kita kurangkan dengan 1, di sini ganti dengan 1, ini 1 dikurang min 2 sin x cos x ditambah dengan 1. Nah, lalu kita bagi dengan, tetap kita tulis lagi, cos x ditambah sin x dikuadratkan. Nah di sini bisa nih kita hilangkan min 2 sin x cos x min 2 sin x cos x, jadi ini bisa hilang, ini juga bisa hilang. Jadi di sini tinggal min, di sini min 1 min plus 1 jadi min 2 per cos x plus sin x kuadrat. Ini ya, kita tulis lagi, cos x plus sin x kuadrat. Oke, kita cek di opsi nih. Jawabannya tepat untuk soal kita kali ini adalah yang mana nih? Yang B. Oke. Nah ini nanti kalian jabarkan sendiri boleh ya, coba-coba jabarin sendiri. Nah, oke, kita lanjut lagi ke soal selanjutnya karena ini masih banyak soalnya. Soal yang ketiga dari Sipen Maru 1984. Ini adalah soal terakhir ya. Jadi di sini diketahui persamaan garis singgung kurva y sama dengan x kuadrat ditambah 1 dikuadratkan di titik dengan absis 1 adalah berapa? Nah, di sini kalian perlu ingat turunan yang berantai, turunan rantai. Turunan rantai itu misalkan ya, kita punya suatu fungsi misalnya 2x plus 1 dikuadratkan. Jadi kita turunkan yang bagian luar yang ada kuadratnya ini, kita turunkan misalnya ini dengan, kita misalkan dengan y. Jadi yang diturunkan tuh y kuadratnya dulu, y kuadrat itu kita turunkan, lalu dikali dengan turunan y, jadi turunan di dalam. Nah seperti itu ya bentuk gambarannya dari turunan rantai. Bagian luar kita turunkan dulu, lalu bagian dalam. Oke. Nah sekarang kita terapkan di soal kita kali ini. Nah berarti di sini di sini kita harus cari titik x1, y1 nya dulu. Caranya gimana kak? Nah kita cari dulu nih x1, y1 nya, karena di soal belum diketahui, cuma diketahui absisnya 1. Nah berarti di sini langkah pertama kita substitusi dulu x sama dengan 1 ke persamaan y sama dengan x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Berarti di sini kita substitusi dulu, ini 1 kuadrat plus 1 dikuadratkan, maka y nya sama dengan 4.
Jadi di sini kita dapatkan X1, Y1 nya adalah 1,4. Di sini nanti gunanya untuk kita mencari titik ini itu nanti kita mau cari persamaan garis singgung kurva. Kita pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Oke, sekarang langkah kedua, kita harus cari gradien. Nah, di mana gradien itu merupakan turunan dari fungsi kurva Y. Nah, turunan dari Y terhadap X. Ya, karena ini X bentuknya. Jadi kita turunkan ya. Nah, di sini pakai turunan lantai nih, baru kita pakai konsep tadi turunan lantai. Nah, berarti kita kita misalkan dulu x kuadrat plus 1-nya ini sebagai y seperti tadi aja ya. Nanti di sini y kuadrat kalau kita turunkan jadi 2 dikali y. Nah, 2-nya itu kalian turunkan jadi kali gitu ya. 2 kali y, pangkatnya bakal dikurang 1. Jadi 2 kali y pangkat 1 atau 2y. Lalu di sini turunan dalamnya, bagian dalam. Jadi x kuadrat ditambah 1 kalau kita turunkan menjadi dikali dengan di sini 2x kuadrat kalau diturunkan jadi 2 dikali x, pangkatnya akan dikurangi 1. Jadi dikali 2. 1 kalau kita turunkan jadi 0. Berarti di sini kita dapatkan turunan lantainya adalah 2 kali 2 kali y, jadi 4y. Y nya tadi kita misalkan dengan x kuadrat plus 1. Jadi di sini 4 dikali y nya ganti dengan x kuadrat plus 1. Nah, langkah selanjutnya di sini kalau kita sudah dapatkan turunannya, maka di sini kita substitusi nilai x-nya. X-nya kan tadi diketahui 1 ya, berarti 4 kita kaitkan dengan 1 kuadrat plus 1. Hasilnya bakal gradien untuk kali ini adalah 8. Oke. Nah, tadi itu kita sudah ketahui itu ya. Ini x1, y1 nya adalah 1,4. Lalu gradiennya adalah 8. Hasil dari substitusi turunannya tadi dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita cari persamaan garis kurva. Jadi y min y1 sama dengan m dikali x min x1. X1 sama dengan ini y nya y, tetap ditulis y. Lalu y1 nya adalah 4, jadi y min 4 sama dengan 8 m. M nya adalah 8 dikali dengan x min x1 nya adalah 1. Di sini kita dapatkan fungsi y sama dengan ini 8x min 8 ditambah 4. Jadi di sini 8x min 4. Ini tinggal kalian pindah luas saja ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Bentar, ini kita pindah. Oke. Y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Oke, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A ya. Oke, itu dia pembahasan soal tentang diferensial atau turunan. Bagi kalian yang belum paham tentang materi ini, boleh kalian tuliskan di kolom komentar atau nanti ada kolom live chat. Nanti akan saya jawab ya untuk pertanyaan kalian. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini tentang diferensial atau turunan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share video ini ke teman kalian ya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.